Yang baru masuk boleh ini ya, tolong cek di chat untuk mengganti format namanya menjadi name underscore nama kalian dan juga menggunakan background Zoom yang tersedia. Gimana hari ini? Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kalian semua bisa bangun dengan energi yang positif dan di sini kita mendapatkan pengalaman yang baru dari acara hari ini. Pertama-tama saya akan ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Profesor Dr. Diah Erni Herwindianti, MSI yang sudah berkenan hadir pada acara hari pagi ini. Dan Selamat juga pagi dan ya, terima kasih. ya selamat pagi juga untuk kepada Wakil Dekan Ibu Lina dan juga Kak Prodi, Pak Dedi, dan Bu Desi. Selamat pagi juga untuk Pak Geri, untuk host hari ini ya, Pak Geri Hasang. Dan juga selamat pagi untuk dosen dan mahasiswa sekalian. Jadi selamat datang di acara Quick Course Teknobasis yang berbasis teknologi. Wah, udah dari membangun ide konsep bisnis berbasis teknologi. Kalian pasti semua udah sabar kan? Perkenalkan nama saya. Belum kita memulai acara hari ini, dua kata oleh Dekan Fakultas Teknologi Informasi untuk Profesor Dr. Diah Erni Herwidianti, MSI. Kepada Bu Diah, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi kepada anakku yang hari ini berbakti pada alma maternya yang sangat mulia, Pak Geri. Terima kasih kehadirannya, Pak Geri. Selamat pagi dan selamat datang, Pak Geri, dan tim mungkin dengan tim ya. Kemudian selamat pagi juga kepada Ibu Wadek, Bu Lina, dan juga kepada Ibu Vini yang luar biasa, yang sangat cekatan untuk membantu FTI dalam rangka membangun sesuatu hal yang baru bagi FTI dan mungkin bagi UNTAR, yaitu inkubator bisnis. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu Kaprodi, Pak Dedi, dan Ibu Desi. Ini juga ada Pak Johnson Hendrili ini yang mempunyai gawe dalam pagi ini ya. Jadi ini adalah sesuatu kegiatan yang sangat bagus dan mungkin ini FTI inilah yang memulai dengan gencar membangun inkubator bisnis yang sering digaung-gaungkan oleh universitas, tetapi sebetulnya gaungnya saja yang lebih besar. Nah, FTI ini sudah mulai melangkah lebih maju. Nah, Pak Geri Hasan ini adalah alumni FTI yang membanggakan, yang hatinya mulia, selalu datang untuk memberikan wawasan-wawasan yang baru untuk adik-adik kelasnya, datang kepada ibu bapak dosennya, walaupun sudah menjadi
seorang profesional profesional IT, tidak hanya pemilik dan profesional IT yang cukup maju. Saya nggak pernah mengajar Pak Geri, tetapi Pak Juan Hasang itu adalah murid saya, karena Pak Geri saat kuliah, saya juga kuliah di S3, jadi nggak pernah kenal saya. Tapi kalau Pak Juan itu memang komitmennya tinggi sekali. Tapi saya saat pulang, gosipnya adiknya Juan tuh bagus sekali. Siapa namanya? Geri, yang mana? Oh, ibu nggak kenal? Oh, ya nggak kenal. Bagus, komitmennya tinggi sekali. Nah, jadi apa yang kita bisa simak, sesuatu itu dimulai dari diri sendiri, komitmen, ya. Jadi saya ingin dalam kesempatan ini anak-anakku yang ada di FDI ini yang sedang mendengar kuliah tamu dari Pak Geri dimulai hari ini, mendengarkan dengan komitmen yang baik untuk dilaksanakan dengan baik. Begitu Pak Geri. Terima kasih Pak Geri, selamat datang sekali lagi dan semoga acara ini sukses, dan jangan gimana ya, kami ini merepotkan terus, mudah-mudahan masih berkenan terus Pak Geri membantu kami di FDI ini. Terima kasih, selamat pagi, dan kuliah tamu ini saya buka. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Jaren. Terima kasih, Jaren. Oke, ya, makasih ya Bu Dia untuk kata-katanya, untuk membuka acara hari ini. Boleh foto bersama. Kepada panitia itu boleh bantu dokumentasi atau bantu foto dulu. Ya, semuanya boleh dinyalakan dulu ya kameranya, teman-teman dan dosen sekalian. Yuk teman-teman, dinyalakan semuanya. Ya, oke. Nanti aku kasih aba-aba ya untuk panitia yang memegang kendali. Oke. Yuk dinyalain yuk yang belum. Ya, boleh. Boleh dimulai di ini ya, di foto untuk dokumentasi. Ya, aku hitung dari 3 sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, kalau boleh sih jangan dimatiin sih kalau mau. Biar rame aja kelihatannya. Tapi ya terserah. Ya udah, kita lanjut ya. Setelah ini saya akan serahkan ke Pak Jan untuk masuk ke sesi pembicara. Silakan Pak Janson. Ya, terima kasih Jaren. Selamat pagi kepada Bu Dekan, Bu Diah, kepada Ibu Lina, kepada Bapak Ibu Kaprodi, kepada pembicara Pak Geri Hasan, kemudian kepada mahasiswa dan juga panitia. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Geri mengenai topiknya adalah membangun ide konsep bisnis berbasis teknologi. Mungkin sedikit profil singkat dari Pak Geri. Pak Geri seperti tadi diceritakan oleh Bu Dia, ada lulusan dari FTI, lulus tahun 2005 dengan predikat lulusan terbaik ya dari Pak Geri di FTI. Kemudian pernah juga mengajar selama 7 semester ya. Dulu Pak Geri juga adalah dosen algoritma saya. Kemudian Pak Geri juga
berkarir pertama di Jatis Solution ya, dari tahun 2005 sampai 2007, kemudian memiliki pengalaman hampir 11 tahun di Bank OCBC NISP dengan berbagai pengalaman di IT Project Manager, Business Management, Treasury Dealer, Customer Experience Research and Development, Network Sales Management, Funding Business Product Program, dan Cash Management Product. Kemudian sebelum membangun bisnisnya sendiri, terakhir Pak Gary juga bekerja di Bank Yobi Indonesia. Kemudian saat ini merupakan CEO dari PT Sportgue Aplikasi Pratama, sebuah digital startup dengan visi untuk mengubah pengalaman mall yang konvensional jadi mall 4.0. Kemudian saat ini juga berada di 2 startup lain ya Pak Gary ya, Virtuathlon dan Schoolline ya, yang merupakan subsidiari dari Sportgue. Mungkin tidak perlu berlama-lama, untuk waktu dan tempat akan segera saya persilakan para pembicara. Nanti setelah sesi pembicara ini ada sesi tanya jawab juga bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, nanti bisa melalui chat atau raise hand, yang akan dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, kita masuk ke sesi pembicara pada Pak Gary. Waktu dan tempat dipersilakan. Suaranya masih mute, Pak Gary. Halo. Sudah Pak Gary, sudah. Sudah kedengaran ya? Oke. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bu Dia, Bu Lina, Bu Vini, Pak Dedi, Bu Desi, Pak Jansen, dan seluruh panitia untuk memberikan kepercayaan kepada kami pagi ini untuk membuka dengan satu sesi membangun ide bisnis berbasis teknologi. Nah, tadi udah diperkenalkan cukup panjang oleh Pak Jansen, jadi saya nggak memperkenalkan diri lagi. Kita coba masuk aja ke dalam materinya ya. Mungkin bisa ditayangkan Pak Jansen. Nah, mungkin sekilas tentang PT Sportgue, satu hal yang menurut saya cukup unik tentang perusahaan kami adalah tim IT developer kami 100% lulusan Untar ya. Jadi ada 8 orang sekarang di tim IT kita yang adalah lulusan alumni Untar. Mungkin teman-teman kenal semua. Itu namanya ada Victor, ada Johannes, ada Melvin, ada Virginia, ada Sally Anatia, ada Joshua, ada Leonardo, dan ada Ewaldo Filbert. Ya, mereka semua adalah alumni Untar tahun 2020 dan satu angkatan semua, dan salah satunya adalah wisudawan terbaik ya tahun 2020 itu Ibu Virginia. Nah, jadi apakah teman-teman juga bisa bikin startup digital? Jawabannya bisa, karena kami juga bisa dan kami dibangun semuanya oleh anak-anak alumni FTI Untar. Oke, dan seperti tadi sudah dijelaskan, saat ini kami ada 3 subsidiary, ada PT Sportgue dengan aplikasi untuk mall, ada Virtuathlon, itu aplikasi untuk virtual race olahraga ya. Jadi mereka sudah berjalan sejak tahun 2017, tapi dari sisi pengembangan teknologinya, karena hanya menggunakan outsource atau freelance gitu ya, jadi aplikasinya nggak maju perkembangannya. Jadi mereka ketemu kami, lalu kami bilang, oke, kami bantu untuk pengembangannya, tetapi ya terjadi proses itulah akuisisi saham. Sehingga kedepannya kami akan luncurkan lagi versi 2.0 dari aplikasi Virtuathlon dengan fitur-fitur yang jauh lebih menarik ya. Jadi nanti kalau salah satu bocorannya, teman-teman nanti kalau download aplikasi Virtuathlon 2.0, teman-teman supaya rajin berolahraga, nanti di dalam aplikasi itu setiap langkah yang dikumpulkan menjadi saldo ya, saldo langkah. Nanti langkahnya bisa ditukar dengan voucher-voucher, misalnya untuk di
Starbucks atau di Kopi Kenangan gitu ya. Jadi dengan bergerak, ngumpulin langkahnya bisa ditukar menjadi voucher ataupun didonasikan. Misalnya didonasikan menjadi air bersih 1 liter untuk teman-teman yang kurang mampu di desa mana. Seperti itu. Nah, itu versi 2.0. Lalu ada satu lagi startup namanya Skolain. Ini jalan dari tahun 2016, tetapi kemudian foundernya sudah meninggal karena sakit. Jadi sudah mengalami masa stagnasi dan tidak beroperasi kembali, tetapi digital asetnya masih ada. Jadi kami akuisisi dan kami lanjutkan kembali visi dan misinya supaya bisa kembali bermanfaat. Ya. Jadi ini sekilas tentang kami. Mungkin selanjutnya. Nah, saya kira teman-teman semua hadir pagi ini ingin menemukan $1 billion idea yang belum dipikirkan oleh siapapun gitu ya. Apa ya rahasianya kita dapat $1 billion idea supaya bisa jadi the next Spotify, the next Netflix, the next Facebook, the next Instagram, the next YouTube, dan the next lainnya. Mungkin kira-kira yang ada di benak teman-teman seperti itu ya. Wah, pasti idenya harus ide luar biasa, cemerlang, ya, yang tidak dipikirkan oleh orang lain sebelumnya, sehingga bisa jadi $1 billion. Udah gitu kalau udah dapat idenya, buru-buru disembunyiin ya, disimpan ke dalam catatan, masukin di berangkas supaya idenya nggak diambil orang lain. Mungkin pikirannya begitu. Awal-awal juga saya pikirnya begitu, idenya. Nah, tetapi ternyata ya di dunia startup itu nggak begitu. Jadi kalau kita lihat slide berikutnya, nah ini kata mendiang Steve Jobs ya, salah satu idola yang figur startup yang saya idolakan juga. Saya baca biografinya. Menurut Steve Jobs, to me ideas are worth nothing unless executed. They are just a multiplier and execution is worth millions. Oleh Steve Jobs ya. Jadi nanti kalau teman-teman juga masuk ke dunia startup ya, conventionnya adalah idea itu 5%, 95%-nya adalah eksekusi. Ya, jadi idea itu murah, cukup perlu 1-2 jam juga bisa ngide. Tapi untuk eksekusinya butuh 1-2 tahun. Gitu. Dan butuh orang-orang, dan butuh semangat, dan butuh dedikasi, dan butuh komitmen, seperti yang Bu Diah sampaikan. Ya, kalau ngide nggak butuh komitmen. Di toilet dimanapun sembari mau tidur juga bisa ngide dan keluarlah ide-ide. Tetapi untuk eksekusinya itu butuh komitmen. Ya, jadi melalui sesi ini ada 2 hal yang ingin saya share ke teman-teman. Satu, bagaimana mengonsep idenya. Yang kedua, bagaimana nanti memvalidasi apakah ide ini bisa dilayak untuk dijalankan dan bisa sustainable secara bisnis untuk kedepannya. Oke, next. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung mengangkat tangan ya. Nanti kita boleh ubah jadi sedikit interaktif supaya karena materinya agak cukup panjang, 2 bagian. Jadi supaya nanti tetap interaktif, boleh bertanya. Nah, ini adalah statistik yang realitas yang harus dihadapi ya. Jadi 9 dari 10 startup gagal. Dan umumnya penyebab kegagalannya ada 2. Yang pertama adalah run out of fuel even before it was even launched. Ya, jadi startupnya udah kehabisan bahan bakar ya, kayak mobil ya. Belum nyampe tujuan udah kehabisan bahan bakar. Jadi entah dananya habis, ya, modal untuk operasionalnya habis, entah energinya habis, capek lah bikin begini gitu. Sudahlah aku mau berhenti lalu kerja aja dah di bank gitu ya. Nah, itu juga kehabisan energi atau timnya bubar. Karena mereka tidak lagi yakin bahwa apa yang sudah dicanangkan ini bisa tumbuh dan bisa berkembang menjadi seperti yang mereka idam-idamkan. Nah, yang kedua adalah startupnya berhasil launching produknya, tetapi produknya tidak menemukan yang namanya product market fit, yaitu produknya tidak diterima oleh market atau pasar atau konsumen yang mereka targetkan. Sehingga akhirnya startupnya berakhir. Mungkin teman-teman ada yang tahu PET ya. Dulu sebelum
Facebook bisa love gitu ya, ada hatinya. Yang pertama kali memperkenalkan fitur itu kan pet ya, dan di Indonesia pet itu cukup populer. Tapi akhirnya pet juga harus say goodbye ya. Dan penyebabnya ya karena itu berkembangnya pet, penggunanya hanya sekitar 20 juta ke bawah ya, dan kalah bersaing dengan Facebook dan sosial media yang lebih besar lainnya, sehingga akhirnya mereka say sayonara setelah sekian tahun beroperasi. Jadi kita mulai dengan sesi hari ini dengan mengetahui bahwa faktanya begini guys. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan, udah tahu faktanya begini, nah udah harus antisipasi bagaimana strateginya supaya tidak jadi masuk dalam kelompok yang 9. Kalau bisa semuanya nanti masuk kelompok yang 1 of 10 dan berhasil. Ya. Jangan masuk kelompok yang 9 dari 10. Oke, next. Nah, tapi ada yang lebih parah, teman-teman. Ya, ada beberapa startup yang idenya hanya ada di imajinasi dari para pendirinya, ya, dan tidak pernah dieksekusi. Saya punya ide sebenarnya, tapi nanti saya simpen deh buat 2027 atau 2030 ya, nanti mungkin saya akan jalankan. Nah itu lebih menyedihkan lagi ya, jadi idenya hanya disimpan dan tidak pernah dieksekusi, akhirnya nggak pernah tahu apakah bisa berhasil atau tidak berhasil. Ya, jadi ini bahkan belum mulai ke eksekusi. Jadi kita nggak tahu apakah dia masuk 1 of 10 atau 9 of 10. Nah, mungkin teman-teman semua pagi ini ada di tahap seperti ini ya. Punya ide atau punya konsep, tapi belum berani mengeksekusinya. Nah, lewat sesi-sesi ke depan melalui fasilitas inkubator bisnis yang di-provide oleh Universitas Tarumanegara, khususnya di Fakultas Teknologi Informasi, diharapkan bisa membantu rekan-rekan sekalian mentransformasi ide menjadi solusi, solusi menjadi produk, produk menjadi bisnis yang sustainable dan akhirnya menjadi kemanfaatan bagi halayak ramai. Ya, next. Nah, jadi kalau ditanya seberapa besar sih peran ide? Karena hari ini temanya tentang ide. Nah, bisa dibilang ide adalah yang membuat Anda memulai. Idea get you started, tetapi execution itu yang membantu Anda berhasil mencapai tujuan. Ya, execution gets you there. Jadi ide tanpa execution berarti seperti Anda membayangkan suatu saat ingin pergi ke suatu negara tapi nggak pernah beli tiket dan nggak pernah berangkat ya. Berarti hanya diam di tempat. Tetapi ketika Anda mulai melangkah, mulai cari tahu negara tersebut, mulai ngurus visa, mulai ngurus paspor, mulai beli tiket, mulai merencanakan perjalanan, nah itulah eksekusi dan sampai akhirnya Anda berangkat dan sampai ke negara tersebut, nah, itulah ketika Anda mencapai tujuan. Ya, jadi kalau Anda bayangkan ya, itu idea yang memang 5% ya, 95%-nya adalah eksekusi. Idenya bagus, eksekusinya buruk, tidak jadi apa-apa. Ya. Idea buruk tetapi eksekusinya baik, di dalam prosesnya bisa di-pivot, artinya ada penyesuaian-penyesuaian atau perubahan dari ide awal, menyesuaikan dengan apa yang ditemukan atau studi atau riset atau dari interaksi dengan pengguna, oh kita harus merubah ide awalnya jadi seperti ini karena ternyata menurut pengguna ini lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, nah itu semua adalah faktor eksekusi. Ide di awal hanya membantu kita untuk mulai. Daripada nggak ada ide kan, nggak dimulai-mulai. Oke? Next. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ada pertanyaan mungkin? 1 atau 2 dari peserta, rekan-rekan mahasiswa. Oke. Saya bertanya Pak Gary. Ya, silakan Bu Dia. Jadi begini Pak Gary, sebetulnya itu musuh terbesar adalah ketakutan ya. Ketakutan pada diri sendiri untuk memulai ide bisnis tersebut karena konsekuensinya adalah rugi dan sebagainya. Nah, itu Pak Gary tentu punya pengalaman yang sangat menarik
bagaimana kita mengalahkan ketakutan pada diri kita sendiri yang sebetulnya itu belum tentu ada dan mungkin nggak muncul gitu Pak Geri. Terima kasih Pak Geri. Baik, terima kasih Bu Dia. Jadi kalau saya jawab, kalau secara psikologis ya Bu, musuhnya ada dua Bu. Yang belum mulai musuhnya adalah ketakutan. Nah itu yang belum mulai Bu. Takut nanti gagal, takut idenya dicuri, takut nanti menghabiskan waktu sia-sia. Nah itu takut semua. Kalau yang belum mulai Bu. Kalau yang udah mulai, penyakit psikologisnya biasanya namanya disebut bias founder Bu. Terlalu pede sama idenya, terlalu mengagung-agungkan pemikirannya sehingga menjauh dari realitas. Jadi dia berpikir di dalam kepalanya, oh ini adalah sebuah solusi yang sangat bagus sekali. Pasti ketika diluncurkan akan ada 2 juta orang yang download. Nah itu namanya founder bias Bu. Jadi foundernya tidak hidup di dalam realitas normal sehingga akhirnya ketika produk diluncurkan dan ternyata pengguna tidak tertarik, mereka tidak bisa melihat faktornya kenapa. Jadi seperti yang Bu Dia sampaikan, ada 2 kelompok yang belum mulai menghadapi ketakutan, yang udah mulai kadang menghadapi bias. Jadi ada kompetitor, oh enggak, itu enggak ada apa-apanya dibanding produk kami gitu. Itu semua adalah namanya founder bias. Jadi kalau ketakutan membuat startupnya bahkan nggak pernah di-create, yang founder bias yang tadi menyebabkan produknya diluncurkan tapi tidak menemukan market fit. Karena apa? Karena foundernya atau pendirinya itu jauh dari realitas pengguna. Kira-kira itu 2 hal yang memang perlu kita taklukkan dan perlu kita hadapi untuk bisa mulai membangun dan bisa menjalankan dengan baik. Terima kasih Pak Geri. Pengalaman ini coba didengar anak-anak ya. Ini Pak Geri memberikan sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan, yang pertama jangan takut, yang kedua jangan over PD. Terima kasih Pak Geri. Iya Bu, bahasa Indonesianya namanya over PD Bu, betul. Iya gitu. Jadi dia ngawang sendiri Bu, ilusi. Iya betul. Bahasa gaulnya namanya halu ya Bu. Halu betul halu Pak Geri, betul halu. Iya, halu. Kami juga di Spot Go juga menghindari halu Bu. Nanti kami halu sendiri terus bilang, wah ini aplikasi yang keren sekali, padahal pengguna bilang biasa aja gitu ya. Terima kasih Pak Geri, terima kasih. Baik. Nah, karena tadi faktor yang menyebabkan gagal ada 2 ya, kehabisan energi. Yang satu lagi produknya tidak menemukan market fit ya. Nah, kehabisan energi ya. Jadi kalau saya boleh kasih sedikit gambaran ya, kalau teman-teman misalnya yang cowok atau yang cewek ada yang punya cita-cita misalnya, saya suatu saat pengen bisa menjadi pacarnya Park Seo-hoon misalnya gitu ya. Nah itu kan teman-teman set suatu goal, ya kan? Kapan teman-teman akan bisa dibilang berhasil ya? Mungkin kalau jadi pacarnya Park Seo-hoon tadi ya, maka dianggaplah berhasil. Tetapi kalau kapan teman-teman bisa bilang dirinya gagal, itu adalah ketika teman-teman berhenti berupaya. Maka teman-teman masuk ke dalam suatu keputusan bahwa ini proyek yang gagal nih, saya nggak akan bisa dapetin si Park Seo-hoon tadi, maka saya akhiri prosesnya. Maka terjadilah gagal. Nah, kalau di startup maka teman-teman akan masuk di 9 of 10 karena sudah berhenti berupaya dan menghentikan segala tindakan atau hal-hal yang sedang dilakukan. Jadi separuh atau mayoritas dari kegagalan itu sebenarnya disebabkan juga oleh foundernya berhenti berupaya. Ya, kalau cash habis, mungkin nanti teman-teman kalau ada yang tertarik bisa baca biografinya Nadiem Makarim. Ya, ada di Gramedia 50.000 kalau nggak salah, depannya foto Nadiem. Jadi teman-teman kalau tahu perjalanan Gojek itu dimulainya bukan aplikasi ya, tapi layanan call center, pemesanan ojek melalui telepon ya. Dan ketika dia kembali dari Harvard ya, sama beberapa temannya dia bangun itu layanan Gojek dengan call center.
Dan karena dana yang udah mereka siapkan habis, sempat Pak Nadimnya ini berhenti dari Gojek untuk kembali bekerja, ya. Jadi sempat dia bekerja di Zalora, ya, Zalora, dan dari penghasilan yang dia dapatkan digunakan untuk membiayai si Gojek yang call center tadi, gitu. Lalu dalam perkembangannya mereka dapat investasi dari Northstar. Pak Patrick Waluyo bilang kita akan invest tambahan kalau kamu bikin jadi aplikasi. Akhirnya mereka mulailah membuat aplikasi Gojek. Dan disitulah baru teman-teman mungkin baru kenal Gojek yang seperti sekarang. Ya. Nah, coba kalau Pak Nadiem waktu itu setelah dia kembali kerja, lalu dia menghentikan impiannya, nggak usah dah diterusin Gojek gitu ya, kerja aja juga udah nyaman, ya maka Gojek masuk di kelompok yang 9 of 10. Ya. Nah, kalau kayak begitu berarti apa nih salah satu energi yang paling penting untuk membantu teman-teman di dalam perjalanan membangun startup, yaitu satu yang disebut namanya motivasi atau your why. Ya, makanya pagi ini kita mulai dengan we start with why. Kenapa teman-teman mau bangun startup itu? Kenapa teman-teman mau bikin suatu aplikasi yang demikian? Why? Ya. Oke, next slide boleh. Nah, ini ada satu referensi buku dari Simon Sinek yang sangat bagus. Saya akan ajak teman-teman untuk sama-sama menyimak video 2 menit lebih ini untuk sama-sama memahami apa itu yang dimaksud dengan start with why. Ya, silakan Pak Jansen mungkin boleh diputarkan. Probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, but very, very few people or organizations know why they do what they do. By why, I mean what's your purpose, what's your cause, what's your belief, and why should anyone care? The inspired leaders and the inspired organizations all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. We say what we do. We say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? People don't buy what you do, people buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Again, the goal is not just to sell people who need what you have, the goal is to sell to people who believe what you believe. If you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. Something called the law of diffusion of innovation. The first 2.5% of our population are our innovators. The next 13.5% of our population are our early adopters. The next 34% are your early majority, your late majority, and your laggards. That if you want mass market success or mass market acceptance of an idea, you cannot have it until you achieve this tipping point between 15 and 18% market penetration. So it's this here, this little gap that you have to close. Because you see, the early majority will not try something until someone else has tried it first. And these guys, the innovators and the early adopters, they're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world and not just what product is available. These are the people who stood online for 6 hours to buy an iPhone when they first came out. Leaders hold a position of power or authority, but those who lead inspire us. And it's those who start with why that have the ability to inspire those around them or find others who inspire them. Thank you very much. Oke, terima kasih Pak Jansen. Mungkin boleh dilanjutkan dengan next slide.
Nah, jadi ada dua hal yang mungkin kalau bisa diintisarikan ya. Kalau teman-teman tadi lihat ada golden circle, ada yang why, how, baru what. Banyak perusahaan mulainya dari what, kemudian how, tetapi tidak pernah sampai ke why-nya. Jadi ketika ditanya, kenapa perusahaan kamu eksis, foundernya susah menjawab. Mungkin mereka bilang ya supaya cari profit. Nah, berarti why-nya adalah money mungkin ya. Ada lagi yang kenapa perusahaan kamu eksis? Ya ini perusahaan yang udah diwariskan dari sekian tahun. Jadi kamu juga nggak tahu why perusahaan kamu eksis. Nah, beberapa perusahaan yang jelas dengan why-nya, ya, misalnya kita pernah melakukan studi kecil dengan Bluebird dan dengan Garuda Indonesia waktu sebelum masa-masa pandemi juga ya, beberapa tahun lalu. Kenapa mereka eksis? Karena mereka ingin melayani, ya. Mereka ingin melayani why-nya. Lalu how-nya gimana ya tadi, dengan menyediakan kendaraan transportasi yang nyaman, pelayanan di dalam kendaraan taksi atau di dalam pesawat yang nyaman, ya kan? Kendaraan selalu dalam kondisi prima, aman, dan di servis secara reguler. Nah, itu why berubah menjadi how, dan how berubah menjadi what. Jadi kalau teman-teman ingin memulai sesuatu, mulailah dari why-nya. Keuntungan lain mulai dari why adalah, kalau teman-teman lihat di kalimat pertama, the goal is not to do business with those who need what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Jadi nanti di dalam perjalanannya, misalnya saya cerita tentang PT Spot gue ya, kami membuat aplikasi untuk transformasi mall jadi mall 4.0. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang melihat pemberitaan atau melihat di sosmed kami, ada 3 mall yang sudah signing kontrak untuk bergabung di dalam aplikasi Spot gue, dan akan segera launching nanti di sekitar bulan Agustus ya, semester kedua, yaitu Mall Pacific Place Jakarta, Mall Arta Gading, dan Mall Living World Alam Sutra. Jadi kalau teman-teman tanya, kenapa mereka kok bisa tertarik? Ya mungkin mereka bukan melihat manfaatnya aja, tetapi mereka believe what we believe. Ya. Mereka melihat apa yang kami lakukan dan solusi yang kami buat itu selaras dengan yang mereka percaya juga, bahwa pengalaman di dalam mall itu harus dibuat senyaman mungkin, baik secara offline maupun secara online, dan bahwa teknologi sudah tidak bisa dipisahkan dari pengalaman sehari-hari, khususnya untuk teman-teman milenial udah pasti sangat berbasis pada teknologi. Jadi mall-mall ini believe what we believe, sehingga mereka memutuskan bergabung. Ya. Yang kedua, ketika kita punya why, lalu kita mencoba mengajak orang-orang untuk membantu why kita, ya, kita lihat kalimat yang kedua, if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood, sweat, and tears. Ya, itu yang terjadi juga di perusahaan kami. Ketika saya mulai dengan suatu ide, lalu ide itu saya sampaikan, dan orang-orang yang menginvestasikan dana menjadi pemegang saham perusahaan PT Spot gue itu believe with what we believe. Sehingga mereka bilang, wah, saya percaya, sehingga saya mau menanamkan saham. Karyawan-karyawan awal yang bergabung belum pernah melihat produknya, baru ada coret-coretan di PowerPoint ya. Jadi mereka juga bilang, wah, saya mau bergabung karena saya percaya dengan what you believe. Jadi yang menarik orang-orangnya bergabung, yang menarik orang-orangnya semangat untuk membangun si aplikasi Spot gue Mall 4.0 ini adalah because they believe in what we believe. Yaitu mereka percaya bahwa suatu saat di masa depan, di handphone dari semua teman-temannya, mereka akan melihat ada aplikasi Spot gue untuk orang-orang yang memudahkan mereka untuk pergi ke mall. Itu adalah why-nya. Dan ketika teman-teman sudah mulai dengan why yang strong, why yang kuat, why yang akan membantu teman-teman untuk selama 1, 2, atau 3 tahun ke depan, atau 5 tahun, atau 10 tahun, kalau beruntung ya, bisa terus survive startupnya, terus melangkah demi melangkah adalah karena teman-teman didorong oleh why tersebut. Ya.
Jadi seperti Pak Nadiem, kenapa why-nya? Ya karena dia kasihan. Dia bilang, Gojek itu sebenarnya solusi untuk transportasi, tetapi ya drivernya nongkrong di pangkalan, mereka kadang-kadang juga harganya suka tidak standar, sehingga calon penumpang jadi males gitu ya. Mesti nawar-nawar, terus harganya suka dimahal-mahalin. Lalu kedua, mereka nggak standar, kadang jaketnya tidak wangi, atau kendaraannya juga tidak terawat. Akhirnya membuat ojek itu tidak dilirik sebagai sarana transportasi. Lalu Pak Nadiem bilang harusnya Gojek itu bisa jadi solusi ojek ya, dan dia sedemikian terpanggilnya untuk membantu para Gojek itu sehingga akhirnya dia membangun si Gojek. Ya. Jadi itulah why-nya. Kenapa Pak Nadiem membangun si Gojek. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi di belakang dari ide sebenarnya ada yang lebih tinggi atau lebih dalam, yaitu your why, reason atau purpose, atau kenapa Anda mau bangun solusi tersebut. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk satu atau dua penanya? Baik, mungkin kalau cukup jelas kita lanjut lagi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, sekarang teman-teman semua di sini saya lihat sudah ada 92 pesertanya ya. Nah, apa your why? Jadi kalau teman-teman hadir hari ini ingin membangun ide bisnis berbasis teknologi, pengen jadi founder startup digital seperti Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ingin menjadi seperti Google, Larry Page, Sergey Brin, atau Yahoo. Ya. Kenapa? Why? Apa yang mendasari Anda? Apakah mungkin, I want to be a billionaire, gitu ya, kayak lagunya Bruno Mars, atau Anda terinspirasi dengan seseorang, saya pengen kayak Steve Jobs, atau saya pengen bikin dunia lebih baik, atau saya nggak suka aja sih kerja sama orang, saya pengen jadi my own boss, atau karena saya senang dan saya cukup jago melakukan coding untuk membuat aplikasi, jadi saya good at it, atau it's my dream. Sejak saya umur 7 tahun saya sudah memimpikan ingin mewujudkan itu, gitu ya. Nah, yang mana your why? Oke? Yang mana your why? Jadi your why akan menentukan seberapa siap Anda menghadapi kesulitan. Mungkin kalau nanti baca juga ya bukunya Nadiem atau bukunya Steve Jobs, semua founder itu di balik cerita suksesnya banyak cerita gagalnya, ya, termasuk Jack Ma. Ya. Jadi kalau why-nya nggak kuat, pasti mereka udah berhenti di tengah jalan dan akhirnya masuk ke kelompok yang 9 of 10 lagi. Ya bergabung deh ke kelompok 9 of 10. Nah, sekarang sebelum teman-teman memulai perjalanan teman-teman membangun ide bisnis berbasis teknologi atau startup digital tadi, teman-teman perlu yakinkan diri dulu. Yang mana yang merupakan why Anda. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin sharing atau mungkin punya pandangan supaya sesinya interaktif? Oke. Silakan, MC boleh bertanya juga kok. Oh iya, itu ada Bu Vini ya mau bertanya? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Johnson sebagai moderator dan MC. Dari saya cuma kecil aja nih, karena keadaan yang saya lihat sebagai artinya secara menyeluruh. Why ada, tapi membangkitkan why itu bagaimana? Apakah pada saat kita melihat keadaan bahwa teman-teman di sini ternyata udahlah nggak usah dipikirin, kayaknya susah itu Pak Geri itu, teman-teman yang kayaknya udahlah saya jadi pengguna aja, saya jadi konsumen aja gitu ya, kayaknya berat deh untuk jadi seperti Pak Geri, apalagi sampai jadi gitu. Kita anak-anak muda santai aja deh gitu ya, nikmati hidup. Kadang-kadang kan akhirnya
hilang tuh semua why yang tadinya mungkin ada muncul tapi ternyata drop lagi seperti itu. Itu Ya. mungkin pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali nih Bu. Ini yang memang kalau tadi why-nya nggak kuat, udah mulai pun setelah 6 bulan dicoba, kayaknya terlalu berat buat saya. Udah, saya mau ngelamar kerjaan aja deh daripada bikin ya. Ya berakhirlah, masuklah lagi ke kelompok 9 of 10 ya. Jadi why ini kalau nggak ketemu dengan kuat di awal ya. Jadi kalau teman-teman tanya saya kenapa saya mendirikan Squad Gue ya, sebenarnya why-nya simple sih. Saya sebelum pandemi setiap minggu biasanya pasti main ke mall sama keluarga ya. Saya sama anak-anak 3 orang sama istri sama ibu saya. Jadi kalau ke mall kita selalu turunin dulu di lobi, lalu saya cari parkir, lalu 20 sampai 25 menit kemudian setelah dapat parkir turun lagi dari eskalator baru ketemu keluarga saya. Saya berpikir ini kok udah era kayak begini, kenapa masih susah ya cari parkir di dalam mall? Nah itu kesulitan saya. Lalu saya ngobrol sama beberapa orang, mereka muncul lagi ide. Iya nih, sama kalau lihat-lihat promo mall tuh ya, kalau ada produk terbaru atau new arrival atau clearance sale, kok kita nggak pernah dapat promonya. Oh, ada lagi problem yang kedua ya. Ada lagi yang ketiga, waktu kita lagi makan sama beberapa teman di satu restoran di Kuningan City. Waktu itu kantor saya di OCBC NSP, sebelahnya persis Kuningan City. Kita lagi makan. Nah mungkin karena mereka ada pengurangan staff ya, jadi kita lagi makan, lalu pelayannya datang bawa selembar kertas sama pensil, Pak silakan tulis sendiri. Aduh, jadi kita tulis sendiri. Habis itu Mas ini udah Pak silakan ngantri ke kasir baru bayar, nanti baru dimasakin makanan. Saya bilang kok pengalamannya buruk sekali ya, udah isi kertas selembar ya kan, lalu pergi ngantri ke kasir baru makan gitu. Di warteg aja nggak begitu kan, teman-teman datang langsung dilayani, Pak mau makan yang mana silakan tunjuk baru bayar belakangan gitu kan. Jadi kita lihat kalau ada solusi secara teknologi, proses yang sama bisa diubah. Pak silakan Bapak gunakan aplikasi, pilih menu yang Bapak inginkan, lalu Bapak tinggal order kan gitu. Nanti di dapur bisa langsung melihat pesanannya, nanti bisa diproses, nanti diantarkan ke meja. Setelah Bapak selesai, Bapak bisa klik panggil bill-nya dan nanti bill-nya diantarin ke meja. Jadi dengan jumlah pelayanan yang sama, tetapi pengalamannya bisa jauh lebih baik. Nah, itulah hal-hal yang mendasari kenapa kami bangun Squad Gue. Awalnya saya hanya berpikir tentang kesulitan parkir, lalu ditambahkan dengan founder-founder lainnya yang punya kesulitan lainnya, dan akhirnya membentuk satu solusi Mall 4.0 dari awal sampai akhir, dan itu yang menjadi why kami. Nah, dan di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, di mana memang kunjungan mall agak menurun ya, dibatasi 50%, dan persaingan dengan e-commerce juga makin besar, makin banyak orang lebih prefer untuk memesan home delivery. Akibatnya apa ya, kunjungan ke mall nanti makin tergerus juga. Jadi di tengah itu ternyata solusi kami bisa membantu lagi mall-mall untuk menyampaikan promo-promo mereka seperti apa event yang lagi berlangsung seperti itu. Jadi itulah why kami, sehingga kami terus menjalankan Squad Gue seperti sekarang. Nah ini ada pertanyaan dari Fernando, mungkin bisa dibacakan. Waduh, ini pertanyaan berat ya. Permisi Pak Giri, saya ingin bertanya mengenai startup digital. Apabila saya ingin membangun startup digital, tentunya diperlukan waktu agar bisa berkembang. Namun bagaimana saya meyakinkan keluarga yang memang saat ini masih menganggap startup digital dengan sebelah mata agar bisa tetap melanjutkan startup kita? Nah, ini jawabannya nanti ada di slide-slide berikutnya, Fernando. Jadi nomor 1, sebelum Anda meyakinkan orang lain, Anda yakinkan diri Anda dulu. Itu dulu ya. Di slide ini kita lagi fokus pada bagaimana Anda meyakinkan diri Anda. Kenapa Anda mau melakukan itu sehingga Anda harus repot-repot meyakinkan keluarga, meyakinkan teman-teman. Kalau nanti Anda ngerekrut tim 3-4 orang, Anda meyakinkan mereka, ini bagus bro, ini akan bisa mengubah dunia dengan cara ini. Ya. Tetapi sebelum Anda mengubah dan meyakinkan mereka,
Anda perlu meyakinkan diri Anda dulu. Karena kalau Anda nggak lanjut, langsung startupnya masuk di 9 of 10. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Beberapa yang raise hand. Saya mau nanya Pak, boleh? Ya, namanya siapa, Maaf? Nama saya Jonathan. Ya, silakan Jonathan. Gimana ya, kalau seandainya ngomong ide atau why ini, jujur aja apalagi kayak kita anak muda gini kan banyak banget ya keresahannya, terus ada solusinya. Tapi tuh seringkali kita karena kekurangan biaya atau mungkin kekurangan networking gitu. Jadi kayak bingung mau mulai dari mana. Kayak tadi kan Bapak bilang ada ideas, ada execution. Nah, kita tuh bingung nih, mau execution mau mulai dari mana. Nah, itu dari mana sih buat misalnya mahasiswa seperti kita bisa menyalurkan ide-ide kita, memulainya dari mana gitu, Pak? Nah, gitu. Jawabannya adalah sesi hari ini, Jonathan ya. Jadi Ibu Dia dengan fakultas dan dengan Universitas Tarumanegara sudah menghadirkan inkubator bisnis untuk membantu Jonathan mulai dari mana, itu dia. Ya, kalau sebelumnya tidak ada inkubator bisnis kan Jonathan akan bingung ya mulai dari mana. Nah, kini sudah ada inkubator bisnis, diharapkan ya Jonathan mulai dari inkubator bisnis di dalam Universitas Tarumanegara Fakultas Teknologi Informasi. Di situ teman-teman Jonathan bisa dapat mentoring, bisa dapat tim yang nanti Jonathan bisa bangun, dan mungkin nanti di akhir akan dibantu oleh rekan-rekan Universitas Tarumanegara juga untuk kalau ada sesi mencari investor untuk pendanaan, bisa di showcase solusi atau prototipe yang sudah dibuat oleh Jonathan dan kawan-kawan sehingga startupnya bisa naik ke tahap berikutnya menjadi badan usaha. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Wah, tiba-tiba pertanyaan jadi banyak nih. Maaf ya. Pak, saya boleh nanya? Silakan Michael. Namanya? Maaf Pak, pertama kan kenalin nama saya Michael. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi TI. Saya mau nanya Pak, kan bikin spot gue ini nggak bakal gampang loh Pak dari awalnya. Mungkin bakal fail, ada apa? Mungkin ada caci maki dari teman atau apa? Mungkin ada kayak, kok lu nggak bakal bisa gitu. Pasti banyak dong nih tangannya. Mungkin boleh dibantuin nggak Pak? Kalau saya sendiri, kalau saya berpikir kalau saya di kursi Bapak, itu nggak bakal susah. Apa yang bikin Bapak mau maju terus bikin spot gue ini sampai jadi? Mungkin di sana. Karena why-nya tadi ya, jadi why-nya saya adalah saya ngelihatnya ada masalah di parkiran, masalah dengan pengalaman di mall, tapi kok nggak ada yang solve that problem. Itu. Lalu saya bilang, ya udah deh saya yang solve the problem. Tetapi kalau saya yang solve the problem dan saya mau jalankan usaha, saya butuh modal. Dan kalau saya udah menjalani usaha ini, saya tinggalin pekerjaan saya, berarti kan penghasilan hilang. Seperti itu kan. Berarti pertanyaannya apakah saya lakukan itu sendiri, sehingga semuanya pakai modal saya, dengan uang saya, atau saya lakukan dengan banyak pihak. Ya, jadi akhirnya saya putuskan saya lakukan dengan banyak pihak. Jadi saya menghubungi banyak teman-teman saya di bank, dan total pemegang saham PT Spot gue ada 12 orang. Nah, dengan 12 orang tadi, kami memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasional. Dengan ada tempatnya, dengan ada gajinya untuk karyawan, sehingga nggak seperti yang di film-film kita pada makan ramen setiap hari dan kerja dari garasi gitu loh. Nah itu semua juga tadi, kalau why-nya Anda bagus, why-nya kuat, problemnya nyata, solusinya diinginkan banyak pihak, Anda ngomong sama ibu Anda, mungkin ibu Anda bilang, oke, saya mau taruh uang. Atau ibu Anda nggak tertarik, misalnya teman Anda bilang, oh, teman Anda yang orang tuanya tajir melintir guling-guling gitu ya, oh, saya mau deh taruh uang. Ya, jadi sehingga dari satu ide Anda bisa merangkul lagi, terus saya bisa sumbang tenaga, oh, saya bisa sumbang uang, oh, saya bisa kasih tempat, oh, saya bisa kasih komputer dan internetnya, kamu pakai aja tempat saya, kan gitu. Sehingga ide Anda jadi jalan. Tapi kalau Anda pengen sendirian, pengen jadi kayak pembuatnya Flappy Bird, ya bisa juga. Tetapi ya kalau bisa ramai-ramai dan lebih ringan karena dibagi bersama, ya kenapa tidak? Kalau itu pandangan saya. Begitu, Michael. Makasih banyak, Pak. Ya. Oke, ini ada dari Amalia. Mendirikan startup apa diperlukan co-founder? Nah, ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi, teman-teman kalau nanti nonton film drakor ya,
Korea, startup. Nah itu bagus ya, saya rekomendasikan nonton, tapi nontonnya jangan percintaannya ya, nontonin ilmunya. Nah di startup itu ada 3 kelompok orang biasanya ya, untuk suatu startup itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama namanya si hacker ya, yaitu si programmernya atau orang-orang teknikalnya. Yang kedua si hipster. Nah hipster ini biasanya orang desain. Nanti dia bikin tampilannya, dia bikin materi-materi marketingnya, dia bikin brosur, pamflet, website, Instagram, sosial media. Nah ini si hipster. Lalu yang ketiga si hustler. Nah hustler ini orang bisnisnya. Dia yang mikirin, oh kita harus nawarin ke siapa, bagaimana kita harus mencari investor, bagaimana kita menarik downloader, bagaimana kita menghitung jumlah anggaran biaya dan anggaran pendapatan, membuat proyeksi bisnis, menjaga cash flow. Nah itu si hustler ya, hustler atau orang bisnisnya. Nah, kebetulan kalau saya sendiri, karena tadi pengalaman kerja saya pernah jadi programmer di Jati Solutions, saya jadi hackernya di Bank OCBC Indonesia, NISP, saya pernah handling customer experience, research dan development department. Jadi saya jadi hipsternya juga, karena saya sering berinteraksi dengan user, bagaimana tanggapan user dengan website kita, dengan mobile banking kita, dengan internet banking kita, itu kita melakukan study dan melakukan perbaikan berdasarkan feedback user. Dan terakhir, karena saya pernah handle juga di business development, sales management, jadi saya hustlernya juga. Nah, memang nggak semua orang kebetulan bisa punya pengalaman yang lompat-lompat seperti saya begitu ya. Jadi pernah hacker iya, hipster iya, hustler iya. Nah, kalau teman-teman belum pernah, ya silahkan cari 3 kelompok tadi. Ya, orang IT-nya atau hackernya, orang desainnya atau hipsternya, dan orang bisnisnya atau ekonominya atau finance-nya atau si hustlernya. Seperti itu. Oke. Mungkin ada satu yang Jeren. terakhir, Pak Gary dari Jeren. Silakan Jeren. Permisi Pak, saya Jeren. Saya dari Fakultas Sistem Informasi juga. Saya mau bertanya, kalau gimana caranya, kan misalnya kita ketemu sama teman satu mikiran, udah, oh kita mau buat ini. Wah, bagus banget. Tapi di saat nanti mau mendirikan startup itu, yang jadi foundernya itu siapa dan co-foundernya siapa kan, apa ya, bakal jadi masalah kan, Mbak. Maksudnya kayak pasti semua orang mau jadi founder nggak sih? Maksudnya nggak mau jadi sebagai sampingan gitu, yang co-foundernya gitu. Nah di situ gimana caranya buat apa, Bapak kita gitu? Kan kalau misalnya tadi ada tiga kayak hipster, hacker, sama satu lagi itu. Nah itu mereka bertiga yang apa? Yang jadi foundernya siapa, Pak? Yang punya why-nya. Jadi kalau yang punya why-nya adalah si hipster, dia yang cari hacker dan hustler, berarti hipster ini yang punya why. Jadi kalau hackernya berhenti, dia cari hacker baru, hustlernya berhenti, dia cari hustler baru. Tetapi kalau yang punya why-nya adalah si hacker, ya dia cari hipster dan hustler pengganti ketika mereka berhenti. Ketika yang punya why-nya adalah si hustler, ya hacker dan hipsternya yang bisa diganti kalau orangnya berhenti. Seperti itu. Jadi siapa yang jadi founder utama ini yang punya why. Siapa yang punya energi dorongan terbesar sehingga mewujudkan benda ini. Gitu. Yang lain kan diajak dan terpanggil oleh why-nya si founder pertama. Ya. Sama seperti saya, shareholder-nya ada 12, ya. Yang 11 terpanggil karena mereka believe in what I believe. Ketika saya mulai karyawannya dengan 3, dan sekarang total ada 13 orang, kenapa mereka bergabung di PT Spot gue sebagai karyawan? Ya karena mereka believe in what we believe. Seperti itu. Ya, jadi siapa yang punya why-nya, itu yang paling penting, teman-teman. Karena dia akan terus lanjut sekalipun yang lainnya berhenti dan aku nggak mau nerusin lagi, kata mamaku aku suruh kerja aja, kan gitu ya, akan terjadi teman-teman ya. Tetapi si yang punya why ini akan terus jalan, cari lagi orang
founder berikutnya yang mau ikutan kan. Ya, jadi makanya buat saya yang paling pertama terpenting adalah your why. Oke, sampai di sini kita lanjutkan dulu ya. Nah, jadi apakah 1 dari 6 why ini adalah jawaban Anda? Sebaiknya jangan, ya, sebaiknya jangan. Boleh kita lihat next slide. Kenapa? Ya. Nah, kalau teman-teman lihat logo ini semua pada kenal nggak ya? Yang pertama Spotify, ya kan? Yang nomor 3 mungkin Gojek, yang kedua Netflix. Nah, menurut teman-teman ya, apa why-nya mereka? Kenapa mereka bikin barang itu? Oke? Ada yang mau ngasih pandangan? Boleh pilih 1 atau 2 icon, lalu menurut teman-teman, kenapa mereka membentuk startup tersebut? Ada? Saya Pak mungkin. Ya, silakan. Kayak Shopee sama Tokopedia, mungkin mereka mikir kayak kenapa kita harus keluar lagi sekarang, kan udah bisa gampang, ada pengiriman juga. Jadi mereka kayak pengen kasih connection antara penjual dan pembeli. Gitu nggak sih Pak? Oke, itu karena Anda menjawab dari melihat produk yang ada ya. Ya. Kalau Anda baca cerita William Tanujaya ya, yang pendiri Tokopedia, kenapa dia bikin Tokopedia? Karena dia ingin membantu UMKM yang susah mengakses pembeli. Jadi makanya di awal-awal Tokopedia dia selalu ngarahinnya membantu UMKM, mulai aja dulu begitu. Sama juga dengan Jack Ma ketika mendirikan Alibaba, zaman dulu negara Cina itu sangat miskin. Dan mereka punya tenaga kerja sangat murah, produk-produknya juga murah, tetapi tidak ada market luar negeri yang serap. Jadi mereka bikin Alibaba supaya bisa mengekspor produk-produk murah yang dibangun oleh tenaga murah tadi ke market yang di luar China. Itu adalah why-nya si Jack Ma. Oke? Karena nggak paham kan ya teman-teman, lihatnya apa yang kelihatan dari luar. Untuk tahu why-nya betulan memang harus baca sejarah berdirinya, lalu lihat foundernya kenapa. Nah, kalau Gojek tadi saya udah cerita si Nadim ya. Dia melihat problem kemacetan dan ojek-ojek yang kesejahteraannya ini kurang baik, padahal mereka bisa jadi solusi. Seperti itu. Ada lagi yang punya pandangan lain? Icon-icon lainnya? Halodoc mungkin, Ruang Guru, Airbnb. Ada? Oke, sekarang kalau saya tanya balik ya, menurut teman-teman, icon-icon yang biasa teman-teman lihat di aplikasi ini, kecuali 3 terakhir lah, itu aplikasi saya. Aplikasi kami di PT Spot Gue ya. Mungkin iconnya teman-teman nggak familiar. Tapi nggak apa-apa, bisa download dan cobain. Ya. Jadi, kalau teman-teman lihat aplikasi ini, ya, apakah teman-teman ngebayangin foundernya waktu bikin lagi berpikir, oh pengen jadi milioner, pengen mengubah dunia jadi lebih baik, atau pengen jadi my own boss, atau pengen mewujudkan impian, atau pengen apa kira-kira? Ya, nah kalau saya ngasih satu pandangan di slide berikutnya, ya, boleh slide berikutnya Pak Johnson. Mereka ingin solve problem. Nah, inilah filosofi yang kami pegang juga di PT Spot Gue, bahwa entrepreneur atau startup founder is a problem solver. Anda adalah orang-orang yang gerah melihat permasalahan, tapi nggak ada yang pecahkan, dan Anda yakin dan percaya bahwa itu sebenarnya Anda bisa pecahkan, gitu. Ya, sehingga di dunia dan waktu sekarang, di mana ada banyak masalah di luar sana, maka semakin banyak entrepreneur atau startup founder yang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau teman-teman kembali lagi ke yang tadi, LinkedIn, oh kenapa dia bikinnya? Habis banyak orang susah dapat kerja. Gimana kita bisa bantu orang untuk networking supaya dengan mencari kerja dan yang perusahaan bisa
saling terbantu dan orang dapat pekerjaan. Oh, itu LinkedIn. Ruang guru. Habis orang cari guru les susah. Orang ingin anaknya yang kurang nilainya bisa terbantu pelajarannya susah. Jadi di dalam setiap icon yang teman-teman lihat itu ada problem yang mereka pecahkan. Airbnb. Orang yang pengen wisata murah susah karena hotel mahal. Tapi di sisi lain ada orang yang punya kamar yang tidak bisa tidak digunakan, mungkin bisa disewakan harian atau mingguan atau bulanan. Mereka juga nggak tahu caranya gimana. Akhirnya muncullah Airbnb, ya, bed and breakfast, cuma ada tempat tidur sama sarapan. Dulunya di awal-awal itu adalah kamu numpang di rumah orang gitu ya, yang ada kamarnya tidak dipakai, tetapi ya kita ikut numpang di dalam sana. Nah itulah sejarahnya Airbnb. Jadi bagaimana kalau why-nya itu ternyata adalah karena Anda ada satu problem yang Anda ingin pecahkan. Dan Anda yakin dan percaya itu bisa dipecahkan dan Anda mampu bersama tim untuk memecahkannya. Ya. Nah itu adalah why yang menjadi why-nya kami di PT Spotway. Ada masalah. Orang ke mall kok susah banget, padahal kalau ke Tokopedia gampang banget nyari apa-apa. Tapi di mall Anda nyari promo nggak bisa. Bingung nyarinya di mana, cari parkir susah, cari toilet bingung. Ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin ketemu ide dan ingin membuat why, berarti dengan filosofi barusan, yuk kita cari problem. Ya, yuk kita cari problem. Jadi mencari why, mencari ide, sekarang berubah menjadi yuk mencari problem. Oke, next slide. Nah, cari problem jangan yang susah-susah ya, teman-teman. Jangan cari problem yang di luar dari lingkarannya, teman-teman. Oh, saya ingin bikin startup untuk meneliti problem genetik yang menyebabkan cancer. Nah, itu. Kenapa kamu ingin melakukan itu? Ya keren aja sih. Kayaknya ada banyak uangnya yang bisa diperoleh kalau kita berhasil. Nah, itu why-nya nggak kuat. Beda dengan orang yang, oh dulu ibu saya meninggal karena cancer. Jadi sekarang saya ingin menggunakan teknologi bagaimana saya bisa menemukan ya, dan mencegah ataupun mengurangi risiko kanker supaya orang-orang lain tidak mengalami nasib seperti saya yang kehilangan ibu di usia muda karena kanker. Nah, orang kedua akan punya daya juang yang jauh lebih besar daripada orang pertama. Karena dia didorong oleh suatu why yang relate dengan dirinya, yang ada kaitannya, yang masih di dalam inner circle-nya. Di mana problem itu dialami, problem itu menghantui keluarganya dan ya mengambil nyawa ibunya dari dia. Nah, itulah why-nya. Jadi ketika teman-teman mulai dari mencari problem, ya cari aja problem teman-teman sendiri, atau problem your family, atau your friend, atau your colleague, atau your neighbor. Atau kalau udah di kantor, ya problem-problem yang dihadapi di kantor atau di kampus. Kalau udah di luar kantor dan kampus masih kurang besar, teman-teman lihatnya, oh di kota saya, atau di provinsi asal saya, atau di industri saya. Misalnya teman-teman kerja di industri pertambangan, industri pertanian, industri transportasi, industri penerbangan, atau di country saya. Oh, ini ada problem nih di negara Indonesia ini yang membuat saya gerah dan saya ingin menyelesaikannya, misalnya. Problemnya apa? Problem tentang buta huruf, misalnya. Oh iya, saya mau menyelesaikan buta huruf. Karena di kota asal saya pun banyak anak-anak yang buta huruf. Atau problem tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu. Kenapa? Oh, karena Anda mengalami di sebelah tetangga Anda sering ada KDRT, lalu Anda bilang, ini harus ada solusinya. Masa mereka dibiarkan mengalami seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi carilah problem Anda. Maka itu akan menjadi why, dan problem Anda ini akan mengantarkan Anda membentuk startup digital yang akan Anda jalankan selama 1, 2, 3, 5, atau 10 tahun ke depan karena Anda ingin menyelesaikan masalah tadi yang selalu mengganggu dan membuat Anda jadi gusar. Dan tidak ada orang lain yang memecahkannya. Seperti itu. Oke, sampai sini saya buka sesi pertanyaan. Sebelumnya di chat ada pertanyaan Pak Jerry dari Rahma.
untuk membangun sebuah startup ini modal yang dibutuhkan apa saja ya Pak? Di samping keinginan dan kemampuan, soft skill apa saja yang sekiranya dibutuhkan untuk membangun sebuah startup? Oke, jadi nanti ini ada di sesi keduanya. Jadi tadi sekiranya secara sederhana kita ingin gabungkan ada 3 kemampuan, yang bikin aplikasinya, yang bikin desainnya atau si hacker bikin aplikasinya, si hipster yang bikin desain, bikin materi marketing, bikin sosial medianya, bikin promosinya, dan si hustler yang mikirin bisnisnya, butuh modalnya, lapor pajaknya, daftar PT-nya. Nah itu si hustler. Ya, jadi kira-kira teman-teman setidaknya butuh 3 orang ya, 1 orang lulusan IT, 1 fakultas IT, 1 orang fakultas desain atau DKV atau ilmu komunikasi, dan 1 orang fakultas ekonomi atau akuntansi atau keuangan atau manajemen ya. Kira-kira itu. Tapi kalau pengen bikin semuanya sendiri dan mau belajar, saya mau belajar deh tentang akuntansi, ada buku tentang akuntansi. Saya pengen belajar tentang desain, ada buku tentang desain, ada online course tentang desain, juga bisa. Jadi mau jadi 1 orang jadi hackernya, hipsternya, jadi hustlernya juga boleh. Kalau Anda sanggup dan mampu ya. Tapi kalau ingin spesialisasi ya carilah. Setidaknya tadi ada 3 orang dalam 1 tim. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan bagi rekan-rekan yang mau bertanya bisa diketikkan di chat atau bisa raise hand ya. Jadi jangan mikirin ide di luar sana ya. Pikirin ide problem yang gampang-gampang aja. Problem yang Anda alami, teman Anda alami, ayah atau ibu Anda alami, ya, atau adik Anda, atau saudara Anda, atau tetangga Anda, atau rekan kerja Anda, atau tetangga Anda, atau kantor Anda, atau kampus Anda. Dan ternyata masalahnya belum ada yang pecahkan, ya itu berarti mengundang Anda untuk memecahkannya bersama tim. Oke? Ya, saya kasih contoh sederhana ya. Nah, menurut teman-teman, sesudah lulus kuliah cari kerja gampang nggak? Kalau jawabannya gampang, kenapa? Oh, karena kini sudah ada namanya Jobstreet, sudah ada namanya LinkedIn, sudah ada namanya JobsDB. Jadi cari kerja itu gampang, misalnya. Oke, berarti sudah ada solusinya. Jangan bikin begituan lagi ya, karena problemnya sudah ada yang pecahkan. Tetapi kalau ternyata jawabannya enggak, masih susah tuh, masih banyak yang nganggur. Oh, berarti dengan demikian keberadaan JobsDB, Jobstreet, dan LinkedIn belum efektif menyelesaikan masalah tersebut. Berarti ada ruang untuk Anda untuk memecahkannya. Berikutnya lagi misalnya, saya lagi mau bangun rumah, cari tukang, gampang nggak ya? Ternyata susah ya cari tukang, apalagi yang bisa dipercaya. Oh, tapi kini sudah ada tukangonline.com, ada caritukang.com. Oh, jadi cari tukang sekarang sudah mudah. Berarti permasalahannya sudah terpecahkan. Ya, teman-teman cari lagi masalah lain yang belum terpecahkan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita maju ke slide berikutnya. Ya, ini contoh-contoh ya. Seperti saya bilang, idea itu gratis, banyak. Ini saya kasih gratis banyak. Mau minta 2 halaman lagi juga saya bisa tuliskan. Ya. Misalnya nih, nah ini saya suka main catur, tapi kok nggak ada app ya untuk komunitas pecinta catur Indonesia. Nah ini kalau teman-teman kembangin banyak. Nggak ada app buat pecinta pingpong, nggak ada app buat pecinta olahraga misalnya basket gitu kan. Wah, kalau kita bisa ada, terus kita bisa tanding-tanding antar pemain basket, ini kayaknya seru juga gitu kan. Nah, itu banyak tuh problem di luar sana. Saya suka main sepak bola, tapi suka bingung cari lawan tanding, kan gitu. Oh, berarti ada masalah. Ya, belum ada solusinya, kan gitu. Atau, oh saya penggemar fanatik Persija, tapi nggak ada app-nya ya untuk fans Persija. Berarti ada ruang tuh kalau Anda menjadi orang yang bikin apps untuk fanatik
fansnya Persija gitu kan. Ya. Terus saya suka traveling, tapi kadang budget pas-pasan. Kalau ada app yang bisa kasih ide travel yang pas budget, seru deh. Contoh ya, misalnya Anda punya 800.000, kira-kira bisa kemana ya? Nah, app-app yang sekarang mungkin belum bisa kasih ide ya. Dengan 800.000 bisa kemana, dapat transportnya apa, hotelnya apa, makannya di mana. Oh, kalau kita bisa bikin, kayaknya seru juga tuh. Masukkan budget Anda. Nah, ini adalah ide-ide yang sesuai dengan budget Anda, gitu kan? Atau Anda yang, saya suka kasihan sama anjing atau kucing terlantar. Kalau bisa bantu mereka cari rumah yang mau merawat, pasti keren deh. Ya, silakan deh Anda bikin supaya kucing dan anjing terlantar yang menjadi kepedulian Anda itu bisa tersalurkan lewat startup digital yang Anda buat. Saya paling bingung kalau lagi ajarin anak pelajaran bahasa Mandarin dari sekolah. Karena saya dulu nggak pernah diajarin Mandarin di sekolah. Jadi sekarang saya ngajarin anak susah. Coba ya, ada yang bisa bikin app buat memudahkan ngajarin Mandarin, pasti sangat menarik, kan gitu. Atau, keponakan aku kena autisme nih, ada nggak app yang bisa bantu ya untuk anak dan orang tuanya sehingga bisa lebih efektif di dalam mendidik dan membesarkan anak yang memiliki gejala autisme. Aku punya banyak komik nih, udah selesai dibaca, kalau bisa barter lumayan juga ya. Itu ide yang bagus, yuk kita bikin app buat barteran komik, misalnya kita saling pinjam-pinjaman ya, dan seterusnya. Oke, sampai di sini. Kembali lagi ke belakang, jangan digeser dulu Pak Jansen ya. Oke, ya. Teman-teman ada pertanyaan atau ada yang tiba-tiba idenya bermunculan di kepala atau problemnya muncul di kepala dan mungkin ingin sharing ya. Seperti saya bilang, ide itu gratis, nggak usah khawatir idenya diambil orang. Udah diambil sama dia juga belum tentu dia lakukan kok. Karena eksekusinya butuh 95%. Ya, silakan MC kita mau bertanya. Permisi Pak, saya mau nanya. Di saat Bapak buat spot gue itu ada ini nggak sih? Maksudnya halo? Agak patah-patah videonya mungkin dimatiin. Suara. Sorry. Ya. Pas di saat Pak Gary buat spot gue itu sebenarnya udah Maaf, patah-patah lagi. Udah ada apa? Masih patah. Udah ada yang pernah buat kayak spot gue belum? Waktu kita bikin spot gue, kan, saya melakukan perbandingan juga research di Google Play, di Android App Store, Apple App Store, ada nggak aplikasi serupa? Ternyata memang nggak ada. Jadi kita lihat, problem saya yang saya hadapi itu ternyata memang nggak ada yang solve. Dan saya tanya dengan beberapa orang, ternyata mereka juga ngalamin problem yang sama. Kalau weekend cari parkir di mall itu susah, atau jam makan siang cari parkir di mall itu susah. Terus kalau mau lihat informasi promo dan sale dari store-store yang ada di mall, itu nggak ada ya. Kamu harus follow Instagram masing-masing kan gitu. Jadi itu adalah PR. Jadi setelah Anda temuin ide ini, Anda pilih, cari. Jangan udah ada nih yang bikin apps buat Persija, jangan bikin lagi. Nanti Anda langsung bikin kompetitor tuh. Ya, jadi itu langkah keduanya. Setelah punya idenya, cari. Udah ada yang bikin belum sih solusinya? Efektif nggak? Tapi kalau misalnya, sorry Pak, lanjut. Ya silakan. Tapi kalau misalnya ternyata kita udah punya why yang kuat banget, kita mikir suatu aplikasi yang hebat banget nih buat membantu banyak orang. Terus pas dicari ternyata udah ada sebelumnya. Gimana caranya kita menembus kayak itu kan jadi tembok lagi ya. Jadi soalnya saya pernah kayak misalnya mau buat bisnis gitu. Terus tiba-tiba, ini bisnis bagus banget gitu. Keren banget, bisa booming gitu. Pas dicari, karena kan setiap ide itu, maksudnya di dunia ini pasti semua ide pasti udah ada yang pernah memikirkan masalah itu gitu. Nggak mungkin cuman kita kan. Terus di saat itulah kayak gimana cara taunya gitu kalau misalnya emang bener-bener nggak ada. Emang kalau ya pasti ada yang udah berpikiran untuk membuat ini gitu. Terus
kalau misalnya kalau di posisi Bapak mending lanjut aja apa pindah ke ke ide yang lain gitu. Nah, ini bagian yang pentingnya. Tadi kan kita ada dua hal. Pertama, setelah Anda punya problem yang ingin dipecahkan, Anda harus memvalidasi problemnya. Nah, di slide berikutnya adalah bicara tentang validasi problem. Jadi, nggak langsung punya ide terus hajar, besok bikin startup. Nggak. Ya. Jadi, sama kayak teman-teman nanti cari kerjaan, cari rumah suatu saat, cari komputer, cari handphone, pasti kan ngelakuin riset ya, bandingin beberapa jenis yang speknya bagus, harganya murah, tapi value-nya juga cost ekonomis. Nah, Anda juga harus punya 10-12 ide baru pilih satu nanti. Yang setelah Anda validasi ini ide yang paling realistik dan bisa dijalankan, dan Anda punya motivasi yang kuat untuk mewujudkannya. Jadi enggak ide pertama yang muncul di kepala lalu secara spontan Anda ingin jalankan aja. Jangan. Ya. Evaluasi dulu ide-ide yang ada, kumpulin yang banyak idenya. Nanti suatu saat Anda udah berhasil dengan ide teratas, ya, Anda udah punya perusahaan yang berjalan, modalnya udah kuat, Anda bisa jalanin tuh ide kedua terbaik, ide ketiga terbaik, dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nanti kita masuk ke cara validasi ide. Nah, ada yang punya tiba-tiba kepalanya muncul ide? Nggak apa-apa ya. Ide itu gratis. Kalau butuh lebih banyak ide, nanti bisa di-share lebih banyak lagi. Ini 10 ide, ya mikirnya kira-kira 15 menit lah. Ada? Oke. Kalau nggak ada berarti kita masuk ke slide berikutnya. Sekarang bagaimana memvalidasi ide nih. Nah, tadi MC kita bertanya nih, apakah ide yang ada langsung dihajar gitu ya. Nah ini, nomor 2, slide berikutnya nih Anda cek dengan ngobrol sama beberapa orang. Kamu pernah mengalami ini juga nggak? Gitu kan. Susah membuang misalnya, misalnya nih Anda punya barang-barang bekas di gudang gitu kan, mau dibuang sayang, ya kan, dijual nggak ada yang mau beli, tapi menurut Anda pasti ada orang yang butuh gitu ya, misalnya nih, aplikasi yang membantu orang-orang yang punya barang bekas, tapi ada memorinya dan sayang dan ingin dijual nggak pengen, tapi kalau pengen dikasih, pengennya dikasih ke orang yang bisa menghargainya, misalnya gitu ya. Nah, Anda punya problem itu, lalu Anda pikir kayaknya kalau ada yang bikin solusi bagus juga ya. Nah, Anda ngobrol tuh sama 100 orang, 30 orang, kamu mengalami ini juga nggak? Oh iya, kamu mengalami juga ya. Nah, lu nanya nomor 2, kalau saya bikin sebuah aplikasi yang bisa begini, apakah kamu merasa bermanfaat nggak? Wah, bermanfaat dong. Kamu akan pakai nggak? Ya, mungkin saya akan pakai. Nah, nomor 3 nih yang penting juga nih. Menurut kamu, berapa biaya yang wajar jika orang akan menggunakan aplikasi ini? Gratis dong. Nah, Anda harus pikirin, banyak yang akan mau pakai tapi nggak ada yang mau bayar. Nah, gimana nanti caranya bisnis Anda tetap bisa bertahan? Berarti sumber uangnya bukan dari pengguna nanti, entah dari iklan atau dari sponsor atau dari donations. Mungkin Anda harus pikirin model-model sumber penghasilannya. Lalu yang nomor 4, kamu mau nggak ikutan bantuin saya bikin aplikasi? Oh boleh, tapi saya nggak bisa nih, saya kan kerja, saya ikut sumbang modal boleh. Nah, nanti Anda akan dapat tuh, ada yang mau sumbang modal, ada yang mau ikutan bikin jadi bagian developernya, oh saya jadi desainernya deh, oh saya jadi orang bisnisnya deh, saya yang bantu jualin, saya yang bantu cari networknya, misalnya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Tapi kalau Anda tanya 100 orang, yang jawab pertanyaannya nomor 1 cuma 1, ya sebaiknya Anda simpan dulu idenya ya, untuk suatu saat di masa depan pertanyaan itu angkanya naik. Gitu. Ya. Contoh mengenai autisme itu data
di internet menunjukkan bahwa sekarang di Amerika itu 1 dari 10 anak mengalami autisme. Wah, berarti kalau penduduk Amerika ada 400 juta gitu, berarti ada 40 juta. Kira-kira gitu ya, 1/10-nya dari kelahiran baru. Oh, berarti kalau saya bikin aplikasi buat membantu autisme, dan kebetulan saya juga ada keluarga yang autism, dan saya ingin bantu, oh, pasti ada marketnya. Nah, kira-kira begitu. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Atau cukup jelas? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, sudah cukup jelas. Kita bisa masuk ke next slide-nya, Pak Johnson. Nah, ini ada beberapa buku yang saya rekomendasikan kalau teman-teman benar-benar serius terdorong oleh why yang kuat, ingin membangun startup digital, silakan baca 1 aja dari 5 buku ini. Ada bukunya tentang Ciputra, ada buku tentang Alibaba oleh Jack Ma ini, ada buku tentang Steve Jobs ketika membangun Apple, ada buku tentang 6 Secret to Startup Success, tetapi sebenarnya kalau dibaca isinya, dia justru membantu saya memahami startup-startup yang failure seperti apa penyebabnya. Jadi judulnya agak nggak selaras dengan isinya, tetapi dengan memahami apa yang bikin startup gagal, ternyata itu membantu kita untuk memiliki peluang sukses yang lebih baik. Nah, lalu yang terakhir ini yang paling mutakhir, namanya The Lean Startup. Nah, ini menggambarkan satu metodologi bagaimana startup itu bisa dilakukan dengan cepat dengan melalui proses iteratif singkat. Jadi ketika teman-teman bikin idenya, cepat-cepat bikin prototipenya supaya apa bisa ditunjukkan dan bisa langsung ngetes apakah akan ada orang-orang yang tertarik atau enggak. Jadi dari prototipenya aja udah bisa kelihatan. Baru tampilan mock-up dummy ya, hanya prototipe doang, bisa tahu bahwa ini akan ada banyak yang gunain atau tidak. Akan ada yang mau invest atau tidak kalau ini saya buat menjadi aplikasinya yang betulan seperti itu. Nah, itu di Lean Startup teman-teman bisa baca dengan melakukan iterasi dan membuat yang namanya MVP, Minimum Viable Product. Itu produk paling dasar yang bisa diluncurkan minimum untuk melakukan testing market, seberapa banyak orang yang akan tertarik atau menggunakan atau menjadi downloader dari produknya teman-teman. Nah, itu di buku yang kelima. Teman-teman bisa cari e-booknya, ada di Tokopedia juga, ada yang jual e-booknya, jadi ya silakanlah gunakan berbagai sumber untuk mendapatkan ilmu. Oke, next slide. Demikian sesi 1 kita hari ini. Sebenarnya saya ada satu sesi berikutnya kalau waktunya masih memungkinkan, ya. Tapi di sini ada satu quote yang saya tempel di kantor di belakang dinding ya. 20 years from now you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did. So throw off the bowline, sail away from the safe harbor, catch the trade winds in your sails, explore, dream, and discover. Mark Twain. Jadi banyak penyesalan bukan karena apa yang dilakukan, tapi karena apa yang tidak dilakukan. Ya, seandainya saya lebih berani waktu itu mengejar wanita ini, mungkin dia sudah jadi pacar saya, kan gitu ya. Tapi karena saya tidak, maka dia sini hadir di pelaminan menjadi istri orang. Ya kan, kayak gitu. Penyesalan biasanya adalah things yang you didn't do, rather than things that you did. Jadi teman-teman di usia sekarang, dengan dukungan dari inkubator bisnis di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanegara, kalau teman-teman menemukan problem yang ingin teman-teman pecahkan dan menjadi why, maka sudah ada tim di fakultas yang siap membantu, mendukung teman-teman mewujudkan. Jadi kalau teman-teman tidak lakukan, ya itu adalah pilihan. Bukan karena tidak ada yang mendukung, ya, tetapi sebuah pilihan untuk tidak melakukan. Tapi kalau teman-teman memilih untuk melakukannya, dan teman-teman tadi bisa temukan, oh ternyata banyak orang yang mengalami seperti saya. Oh ternyata kalau saya tunjukkan saya akan buat seperti ini, dia mau menggunakan. Oh ternyata kalau berbayar pun dia bersedia bayar. Oh ternyata dia pun mau membantu saya untuk mewujudkannya, entah dalam bentuk dana atau dalam bentuk tenaga.
maka tidak ada alasan untuk teman-teman tidak mewujudkannya jika teman-teman sudah validasi seperti itu. Ya, oke. Ini akhir dari sesi pertama. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman. Silakan bagi rekan-rekan yang sudah hadir jika ingin bertanya, bisa raise hand. Ini sedikit pertanyaan dari saya, Pak Giri. Ya, silakan Pak Jansen. Mungkin yang ingin saya tanya adalah mengenai timing kali ya. Timing dari jika ada suatu ide, kemudian mungkin kita apakah perlu memikirkan juga misalkan apakah timing dari ide ini adalah sudah bisa diterima oleh pasar? Apakah harus cepat-cepat dibuat aplikasinya atau menunggu kesempatan lain, mungkin pasarnya belum siap untuk menerima solusi dari ide kita tersebut. Ya. Sebenarnya 4 pertanyaan checklist tadi bisa menjawab hal tersebut, Pak Jansen. Jadi kalau Pak Jansen bertanya tadi ke 100 orang misalnya, kamu mengalami ini juga enggak? Ternyata mengalami sih, terus tapi ditanya kalau kami bikin aplikasinya, kamu pakai enggak? Enggak juga sih, karena problemnya juga agak jarang gitu kan, masih belum terlalu sering. Nah, itu berarti timingnya belum pas. Karena dengan menanyakan 4 hal tadi ke calon pengguna, itu sebenarnya Anda lagi memvalidasi apakah marketnya siap. Seperti itu, Pak Jansen. Ya, terima kasih, Pak Giri. Ya. Ya, kepada partisipan yang lain, apakah ada yang bertanya? Kalau udah bertanya 4-empatnya jawabannya masih rendah, tapi teman-teman mau bikin, enggak apa-apa juga ya. Misalnya, saya mau bikin, terserah deh orang lain mau pakai atau enggak, ya enggak apa-apa juga. Yang penting teman-teman memahami konsekuensinya bahwa yaitu aplikasi mungkin hanya dipakai oleh segelintir orang yang seperti teman-teman mengalami hal tersebut. Tetapi tidak apa-apa. Misalnya, saya pengen bikin aplikasi yang membantu orang buta supaya bisa membaca. Kayak di film startup. Penggunanya banyak nggak? Ya, komunitas orang buta di Indonesia, nggak tahu berapa banyak ya. Tetapi kebetulan teman-teman punya, misalnya ada anggota keluarga yang masuk dalam kelompok demikian, dan teman-teman ingin bantu, silakan. Ya, ada beberapa aplikasi yang sifatnya social ya, social app. Itu nanti bisa dapat support dari donatur, dari yayasan, atau dari manapun, supaya aplikasinya bisa tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penggunanya, walaupun memang tujuannya udah bukan komersial lagi. Tetapi itu why-nya kuat juga, kalau ada yang seperti itu. Berikutnya ini ada pertanyaan Pak dari Michelle Agustin. Selamat pagi, saya ingin bertanya. Saya pernah mencurahkan ide mengenai ingin membuat sesuatu yang berguna, baik software ataupun hardware. Ide tersebut why-nya berasal dari dirinya sendiri. Namun lawan saya membalasnya itu, kalau memang kamu mau buat hal itu, nanti pasti ada yang udah membuatnya. Bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Lalu apa solusinya? Ya, dicek aja apa sudah ada yang buat atau belum. Jadi kalau kayak Spot gue, ketika kami mau bikin, kami cek, kami download semua app yang ada judulnya mall, yang ada judulnya parkir, dan ternyata solusinya tidak ada yang seperti yang sedang kami buat. Bahkan kami cek dengan aplikasi di Singapura, aplikasi di Malaysia, aplikasi di store Hong Kong, ternyata juga tidak ada yang bikin. Jadi ya, makanya kami ketika di dalam publikasi, mungkin teman-teman lihat nanti di Detik atau di coba ketik Spot gue, Pacific Place, nanti muncul pemberitaan, itu kami mengklaim sebagai the first 4.0 mall di dunia. Karena memang kami sudah cek, bahkan di US market juga nggak ada yang bikin aplikasi seperti yang kami buat. Jadi jawaban atas pertanyaan ini, itu tidak untuk dibalas, kamu ngiri aja, bukan gitu ya. Tapi kamu cek, betul nggak ada yang udah buat? Kalau udah ada yang sudah buat, apakah yang dia buat itu efektif nggak menyelesaikan masalah yang ingin kamu pecahkan? Kalau ternyata dia nggak efektif, ya berarti kamu bisa bikin lebih baru dengan solusi yang lebih efektif. Atau tidak selengkap yang ingin kamu buat, ya berarti silahkan kamu buat. Ya, salah satu kompetitor lokal yang kami cek ada namanya GoToMalls, gotomalls.com. Dia nggak ada aplikasinya, tapi ada websitenya. Tapi informasi yang ada di dalam dia tidak updated.
memang ada beberapa promo, tetapi kalau kita bandingkan antara isi store, kita datang ke mall-nya dengan kita lihat isi website-nya nggak sama. Oh, berarti dia tidak jalan secara efektif. Sehingga dengan memahami seperti itu, kamu tahu bahwa, oh, sudah ada kompetitor, dia melakukannya dengan cara berbeda, saya akan melakukan dengan cara ini, harusnya kita punya lebih efektif dari punya dia, ya silakan teman-teman melakukan komparasi nanti. Bagaimana membuatnya lebih baik dari kompetitor. Ya. Karena ya suatu saat teman-teman bisa melakukan sesuatu yang udah ada kompetitornya, tetapi di saat lain teman-teman yang pertama luncurkan, ya percaya deh, mungkin dalam 6, 9, atau 12 bulan kemudian, kalau ternyata bagus akan ada yang meluncurin juga dan muncul kompetitor. Nah, kalau udah ada bicara kompetitor, ya tinggal bagaimana teman-teman bisa inovasi produk dan services yang lebih baik dan memberikan layanan ke pengguna yang lebih baik juga. Jadi nggak mungkin ingin ada di zona yang nggak ada yang lain yang main. Even Anda orang yang pertama yang bikin aplikasi itu, ya orang yang bikin Flappy Bird mungkin di zamannya adalah aplikasi Flappy Bird pertama gitu ya. Tetapi beberapa bulan kemudian segala rupa yang mirip Flappy Bird bermunculan ya. Atau Candy Crush, mungkin Candy Crush yang pertama, tapi dalam beberapa bulan game-game yang mirip Candy Crush juga akan bermunculan. Jadi itu adalah satu bagian dari bisnis yang harus teman-teman hadapi. Terjawab, Michelle, atau masih ada pertanyaan? Ya, baik. Oke. Terima kasih Pak Giri atas jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya soal why atau ideas atau problem yang jadi akar dari startup teman-teman? Ya, teman-teman bisa main piano, tapi teman-teman pengen ngajarin orang lain supaya belajar main piano itu jadi lebih gampang, silahkan bikin. Kalau di luar sana ada namanya Pianofy atau Learn Piano, itu banyak yang bikin aplikasinya, tapi nggak ada yang dalam bahasa Indonesia misalnya. Nah, itu ada ruang untuk teman-teman buat dalam bahasa Indonesia. Sedikit pertanyaan lagi Pak dari saya Pak. Ya silakan Pak Jan. Kalau untuk yang validasi ide ini Pak, yang pertanyaan ini, berapa banyak orang yang perlu kita tanyakan ya untuk memvalidasi ide ini? Kalau secara statistik sebenarnya untuk mendapatkan sekitar tingkat keyakinan around 90% atau error rate-nya sekitar 10%, yaitu minimum mungkin sekitar 30-60 orang. Nanti udah bisa dibuat distribusi normalnya, Pak Jensen. Oh, terima kasih, Pak. Ya, tapi ya semakin banyak, semakin baik, tapi terlalu banyak juga membuang-buang waktu dan energi juga. Jadi sekitar 30-60 harusnya cukup baik. Kalau untuk waktu, kira-kira berapa lama, Pak, kalau mengumpulkan validasi ini? Oh, tinggal ngobrol aja. Kalau sehari bisa ngobrol sama 10 orang gitu kan. Misalnya aplikasinya ditujukan ke 28. Begitu ketemu di mall atau di keluarga atau di kampus, diajak ngobrol, ya, sehari bisa dapat 10, ya mungkin 5 hari itu bisa tercapai 50 tanggapan. Ya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa yang lain? Boleh lewat chat atau raise hand. Kalau nggak ada pertanyaan, harapannya mudah dimengerti ya. Saya harap teman-teman semua paham bahwa why itu penting, dan why itu mulailah dari suatu problem yang relate ke Anda, tetangga Anda, kawan Anda, atau keluarga Anda. Jangan bikin problem yang nggak ada hubungannya ya. Karena nanti ketika Anda menghadapi tantangan, itu bisa jadi dorongan untuk terus melanjutkan dan terus berjalannya berkurang.
karena memang dari awal Anda tidak memiliki suatu ikatan emosional ataupun historical dengan problem tersebut. Ya. Oke, next-nya kita maju ke slide berikutnya mungkin Pak Johnson. Nah ini saya masih punya waktu berapa lama Pak Johnson? Sekitar 10 menit ya Pak. Oke, baik. Nah di slide berikutnya, ya lanjut lagi. Nah, every battle is won before it is fought. Ya, jadi sebuah peperangan yang baik itu sebaiknya sudah dimenangkan di atas kertas sebelum diperangkan. Ya, jadi makanya kalau di zaman film Perang Cina Kuno itu dia punya satu diorama di mejanya, ada gunung-gunungnya, ada pohon-pohonnya, ada pasukannya, nah disusun sehingga dia udah tahu, oh faktor alam, kontur, dan lain-lain itu akan menguntungkan kita dan menyulitkan lawan sehingga kita pasti bisa diuntungkan dan bisa menang dalam pertarungan ini. Oh, atau kita harus giring mereka ke arah sungai gitu kan. Nah, itu semua dibuat sebagai strategi. Jadi ketika teman-teman tahu tadi 9 dari 10 startup gagal, nah bagaimana caranya supaya kita nggak gagal? Berarti harus sudah dimenangkan di atas kertas sebelum bahkan diwujudkan. Ya, next mungkin. Nah, ini adalah dua prinsip untuk bisnis yang bisa bertahan atau kita sebutnya sustainable business. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya BCA sudah sekian puluh tahun, OCBC NISP 74 tahun berdiri gitu ya. Atau mungkin nanti ada perusahaan yang berdiri sejak 1988 atau mungkin General Electric gitu ya, atau Apple sudah berdiri dari tahun sekian. Nah, gimana sih perusahaan-perusahaan ini bisa terus berdiri dan bisa bertahan sampai selama itu? Nah, itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang satu adalah bagaimana perusahaan bisa menciptakan perceived values bagi customer-nya melebihi apa yang harga yang mereka bayarkan. Ya, jadi value versus harga. Value-nya harus dianggap lebih tinggi sehingga bagi pengguna atau customer mereka melihatnya, wah murah banget ini, gitu ya. Potong rambut 100.000 tapi dapat pijat kepala, pijat pundak, dan dikasih sisirnya misalnya. Oh itu murah sekali. Nah itu kan. Dan tempatnya bagus, musiknya enak misalnya. 100.000 jadi murah gitu. Tapi kalau di bawah pohon gitu kan, 35.000 mahal banget Pak gitu. Kenapa? Habis di bawah pohon gitu kan. Jadi ruang itu adalah values versus price. Nah, untuk yang kedua, nah ini yang nggak kalah penting. Jadi bagaimana Anda bisa menghasilkan produk atau layanan tersebut dengan modal atau dengan biaya yang lebih rendah dari harga yang Anda charge. Ya. Jadi kalau Anda tadi ngecas 100.000, tetapi untuk setiap orang potong rambut, Anda bayar tukang potong rambutnya 80.000, lalu sampo-nya sama sisir yang diberikan, sama handuk dan lain-lain biayanya 35.000. Berarti untuk setiap kali orang potong Anda keluar 115 tapi ngecasnya 100. Nah, itu bisa dipastikan perusahaan Anda tidak akan bertahan lama. Ya. Jadi ada study case yang menarik. Contoh teman-teman pasti kenal semua, ganti dompet Anda dengan dompet digital. Nah, kira-kira tahu ya itu brand apa ya, tapi saya nggak sebut brandnya ya. Jadi kalau dompet digital ini sedemikian baik, di mana Anda nggak perlu lagi bawa uang tunai, Anda nggak perlu lagi repot untuk melakukan pembayaran gitu, pakai gesek kartu gitu kan, cukup gunakan aplikasi. Berarti Anda harusnya bayar lebih mahal atau bayar lebih murah kalau menggunakan si dompet digital tadi. Ya, harusnya lebih mahal atau lebih murah? Harusnya lebih mahal. Kayak tadi, Anda gunting rambut, dikasih sisir, dikasih pijitan di kepala, di leher gitu kan. Harusnya bayar lebih mahal yang di bawah pohon atau lebih murah? Harusnya lebih mahal. Nah, jadi kalau Anda udah pakai dompet digital, tapi Anda mintanya lebih murah, dan bahkan didiskon, baru Anda pakai. Kalau nggak didiskon Anda nggak pakai, ya berarti itu udah nggak sustainable. Ya, udah nggak sustainable. Udah memberikan layanan lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih efisien, tetapi lebih efisien, tetapi diminta lebih murah daripada bayar tunai. Ya bagaimana caranya dia bisa bertahan? Maka Anda mulailah melihat si dompet digital itu hilang dari store-store yang ada di mall. Karena tidak sustainable. Ketika dia bakar uang, teman-teman pakai. Ketika dia tidak bakar uang,
teman-teman nggak pakai kan gitu. Oke, ya, jadi bisa kelihatan antara model yang teman-teman bisa prediksi ini akan bertahan atau tidak bertahan. Ya, misalnya nih aplikasi buat pemesanan kurir online. Kalau Anda kurirnya di pick up lalu diantar, harusnya bayar lebih mahal atau lebih murah dibanding Anda cari tukang ojek sendiri di bawah pohon terus suruh dia kirim. Oh, harusnya lebih mahal dong, karena kan ini tinggal pesan online lalu dia datang ke rumah ambil barangnya kan. Tapi kalau ternyata lebih murah dan dia harus subsidi, ya itu ada yang salah. Kenapa Anda bikin sesuatu yang memudahkan orang, menjadi solusi atas permasalahannya, terus Anda harus kasih uang juga untuk orang tersebut supaya dia mau pakai. Kan aneh ya. Saya bikin aplikasi buat membantu anak Anda belajar Mandarin. Nah, setiap kali anak Anda download dan pakai, dia akan mendapat poin yang bisa digunakan untuk berbelanja mainan. Itu mengerikan ya, udah dibikinin aplikasi buat membantu belajar Mandarin, Anda juga harus berikan insentif berupa poin dan mainan. Ya, bisa dibayangkan apakah aplikasi atau startup digital Anda ini bisa bertahan berapa lama kalau seperti itu. Oke, next slide please. Jadi di sinilah hubungan antara VPC, value, price, dan cost. Ya. Jadi tugas Anda sebagai pemilik startup digital adalah naikin value, naikin price, dan turunkan cost. Kalau Anda tidak bisa lakukan itu, ya tadi masa depan dan kelangsungan bisnisnya akan menjadi pertanyaan. Selisih antara value dan price adalah customer benefit. Saya dapat ini semua hanya cukup bayar sekian, kan gitu. Selisih antara price yang Anda charge dengan cost yang Anda keluarkan adalah company benefit. Inilah yang disebut laba atau profit. Jadi kalau Anda cost-nya di sebelah kirinya price, nah udah mulai mikir tuh. Ya, kalau cost-nya ada di sebelah kirinya price, perlu mikir tuh. Untuk setiap ada transaksi, Anda keluar uang. Ya. Oke. Next slide. Nah, jadi kenapa ada perusahaan yang burning money? Nah, kalau burning money untuk tujuan promosi, meningkatkan supaya di-download, itu masih bisa di-justify. Artinya untuk mendapat pertumbuhan cepat. Ya. Tetapi kalau untuk setiap transaksi harus selalu burning money, dan ketika money-nya tidak di-burning lalu transaksinya turun, nah itu kelangsungan bisnisnya perlu dipertanyakan. Ya. Mungkin teman-teman ada yang senang belanja makanan online ya, entah lewat apa food ini, apa food itu, atau ini eats gitu ya. Kalau teman-teman udah nggak ada promo, teman-teman masih beli, oh itu baik, berarti waktu dia bakar uang berhasil ya. Tetapi kalau dia udah nggak promo terus teman-teman udah nggak beli dan belinya hanya yang promo, wah itu gawat ya. Berarti semua burning money yang dia lakukan itu sia-sia ya. Karena apa? Karena tidak menciptakan loyalty. Ketika udah nggak burning money, teman-teman pindah dari G-Food ke G-Food satu lagi ke ke S-Eats ke T-Eats gitu kan. Wah, teman-teman pindah-pindah aja kemana yang lagi diskon gitu kan. Nah, itu berbahaya. Artinya apa? Nggak ada yang bersedia bayar di harga reguler. Dan kalau nggak ada yang bersedia bayar di harga reguler, berarti untuk setiap transaksi harus keluar uang. Dan kalau untuk setiap transaksi keluar uang, ya berapa banyak uang yang dia perlu habiskan lah untuk itu. Oke, next slide. Waktunya sudah mau habis ya, baik. Nah, ini satu juga yang penting, teman-teman harus bedain antara yang namanya user sama customer. Contoh yang menarik adalah ruang guru. Usernya adalah anak-anak sekolah, tetapi customer-nya adalah orang tua. Ya, yang membayarkan biaya langganannya. Jadi kalau begitu teman-teman juga harus kenalin ketika teman-teman bikin app siapa penggunanya dan siapa yang bayarin supaya app ini tetap bisa berjalan. Ya, mungkin kalau Instagram teman-teman pahami penggunanya siapa ya, orang-orang yang pada suka pakai Instagram.
Yang bayar Instagram siapa? Oh, ternyata perusahaan-perusahaan yang pada pasang ads lewat Instagram ads. Nah, itu harus bedakan antara yang user sama yang customer. Baik, mungkin kita coba tutup di sesi hari ini sampai di sini. Nanti jika ada kesempatan berikutnya kita bisa masuk ke sesi membuat bisnis modelnya supaya teman-teman bisa lihat hitung-hitungan finansialnya untuk mengvalidasi apakah ide bisnis teman-teman itu layak dijalankan atau cari lagi ide lainnya yang lebih secara finansial lebih layak dijalankan. Seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Johnson dan Pak Nitya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jerry, pembahasannya sangat menarik nih, banyak informasi yang kita dapat. Semoga dapat memotivasi mahasiswa FTI untuk membangun bisnis di bidang teknologi informasi. Ya kita tunggu saja sesi selanjutnya nih, sebanyak sudah dari Pak Jerry, informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Ya, akhir kata saya mohon maaf jika ada kesalahan, kata-kata yang salah selama pemaparan ini. Terima kasih pada Pak Jerry dan terima kasih pada semua yang sudah hadir. Saya kembalikan ke MC, ke Jaren, terima kasih.